Shalom. Shalom. Kalau kami hari ini kita boleh ada memberikan kasih yang terbaik dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita menerima janji Tuhan pada hari ini. Janjinya yang menguatkan kita, menyembuhkan kita, menyegarkan kita. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian.
berterima kasih kepadamu Tuhan buat pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan Kau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan untuk kami bisa kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali anak-anak berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan, biarlah Tuhan pesertailah hati mereka, tibakan mereka di tempat ini untuk kami bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Pagi hari ini ya Tuhan, kami pelayan-pelayan yang mengambil bagian, biarlah Tuhan memberi kami yang berdiri melayani kami, Engkau yang berdiri di hadapan kami ya Tuhan, sehingga pelayanan kami ini berkenan menyenangkan hati-Mu dan berbau hati di hadapan-Mu. Biarlah tepuk tangan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami buka ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri tanpa pujian kita teramat baik, sebab Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita
buka ruang kesaksian bagi setiap kita yang akan kita kasih kekurangan Tuhan. Kita akan pujian kita segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekolah minggu untuk memuji Tuhan.
sama-sama kita dalam percaya ini bahwa kita memerlukan Engkau Yesus. Haus jiwa kami menantikan Tuhan. Engkau Yesus, haus jiwaku Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkau Yesus, haus jiwaku
perjuangkan hanya di dalam Tuhan saja kami berserah. Dan biarlah dalam kesemuanya hanya nama-Mu saja yang ada dalam kehidupan kami. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang menguasai seantero kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian penyembahnya sudah kami naikkan kepada-Mu, sudah menjadi dupa yang harus di hadirat Tuhan. Nanti saja kami akan sehidangan dengan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, setiap jemaat terutama hamba yang akan menyampaikan. Biarlah Kau sendiri yang berbicara melalui setiap materi yang telah dipersiapkan, Kau bertahta di atasnya, agar setiap apa yang kami bagikan, umat-Mu boleh menangkap pesan Tuhan, untuk kami boleh kerjakan dan aplikasikan dalam kehidupan kami. Segala kuasa kegelapan yang merampas firman kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan kuasa-Mu saja bekerja. Sekali lagi urapi kami semua, urapi kami, telinga kami, mata kami, pendengaran kami, bahkan hati kami, pikiran kami. Tuhan yang mengendalikan semua. Kami serahkan semuanya pemberitaan firman dalam nama Yesus. Amin. Di Tuhan. Shalom. Shalom. Yang di belakang situ ada suaranya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Yesus memberikan kita semua kesempatan kembali di dalam ibadah pada Tuhan. Dan saudara, kita sudah masuk di minggu pertama bulan yang ke-11 atau bulan November. Dan tentunya kumandang-kumandang Natal sudah mulai sering terdengar. Dan kita pun doa biar pelaksanaan kegiatan Natal di tempat ini yang kita rencanakan tanggal 6 Desember yang akan datang, campur tangan, terutama yang menjadi segala kebutuhan kita, Tuhan yang sediakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan kembali mengingat segala karya besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua sebagai jemaat Tuhan. Hari ini saya kasih tema, sharing tema Tuhan hari ini, pengorbanan Tuhan Yesus sempurna. Sama-sama kita bilang judul ini, 1, 2, 3. Pengorbanan Tuhan Yesus sempurna. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kenapa kita harus ambil tema ini, saudara? Karena ternyata banyak juga orang yang berkorban tetapi tidak sempurna. Kalau bahasanya itu mati konyol. Tapi Yesus, saudara, melakukan semuanya step by step, langkah demi langkah, tahap demi tahap. Bahkan sebelum kejadian dia digantung di kayu salib itu, dia sudah menggambarkan dan menceritakan segala hal yang akan terjadi dan yang akan dia alami dalam kehidupan. Karenanya saudara, dari rentetan kronologis dari Yesus ada di muka bumi ini pun, Tuhan sudah menggambarkan sebelum ada Injil Matius dan seterusnya. Semuanya sudah digambarkan oleh nabi-nabi, semua sudah dibuatkan, sudah disampaikan oleh para nabi tentang karya penyelamatan Tuhan Yesus. Nah, karenanya jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, pentingnya bagi kita jemaat Tuhan untuk memahami konteks pengorbanan Tuhan Yesus, supaya kita jangan pernah lagi meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan yang mau datang dari surga hadir sebagai manusia untuk menyelamatkan kita semua. Kita yang dikasihinya, kita yang disayanginya,
kita yang dihargainya, kita yang mau sama-sama hidup bersama dengan Tuhan. Karenanya ayat ini menjadi ayat yang saudara pasti jemaat sudah tahu, bahkan sekolah itu pasti tahu ayat ini. Kita baca bersama-sama dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Ada yang belum hafal ayat? Pasti semua sudah hafal ya. Yohanes pasal 3 ayat 16, dengan suara yang kuat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu. Firman Tuhan berkata, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Sama-sama jemaat Tuhan bilang haleluya. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besarnya cinta Tuhan atas kehidupan kita saudara, begitu besarnya kasih sayang Tuhan bagi setiap manusia. Dikatakan ini Dia datang ke dunia sehingga Ia karuniakan anaknya yang tunggal. Kalimat selanjutnya, agar setiap orang yang percaya. Kalau kalimat pertamanya sudah coba simak baik-baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang tinggal di dalam dunia siapa saja saudara? Kita semua. Karenanya kalimat selanjutnya dikatakan supaya setiap orang. Artinya bukan satu kelompok saudara, bukan satu organisasi saudara, bukan satu lembaga saudara, tetapi Yesus hadir ke dunia, Dia turun ke dunia, Dia hadir sebagai manusia yang adalah Tuhan sendiri dalam berupa manusia yang disebut Yesus itu, mau menyelamatkan kita semua. Karenanya saudara, ini bagian awal di mana pernyataan Tuhan yang akan mengerjakan yang saya kasih judul tadi, pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna. Sekali lagi saya bacakan, simak baik-baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percayanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, karena Tuhan hadir sebagai manusia adalah supaya kita manusia ini tidak binasa. Sekali lagi, karya Tuhan yang besar yang Tuhan nyatakan atas kita semua, Dia turun dari surga jadi manusia, tujuannya supaya kita semua, setiap orang yang dikatakan percaya. Maka orang yang percaya, ayat firman Tuhan ini katakan dan tulis, tidak binasa. Artinya apa jemaat Tuhan? Kalau orang yang tidak percaya kepadanya, maka kalimatnya kita balik menjadi binasa. Artinya apa binasa itu saudara? Mati dalam kekalahan. Dan saudara, ini janji Tuhan. Setiap kita yang percaya kita tidak binasa, tetapi kita kenapa? Memperoleh hidup yang kekal. Saya katakan tadi binasa artinya dalam mati dalam kekekalan atau dalam waktu yang tidak ada habisnya. Nah, pengorbanan saudara ikuti di slide. Pengorbanan merupakan suatu pemberian yang didasarkan atas kesadaran moral yang tulus, ikhlas, tanpa pamrih dan tanpa ada perjanjian. Yesus hadir sebagai manusia. Dia datang dari singgasana surga dengan sadar bahwa manusia harus diselamatkan,
Manusia harus ditolong, manusia harus diubah menjadi sesuatu yang berharga. Karena memang kita hidup adalah berharga. Hidup kita adalah berharga. Nah, pengorbanan sekali lagi merupakan suatu pemberian yang didasarkan atas kesadaran moral yang tulus dan ikhlas. Apa pamrih? Tanpa menuntut sesuatu. Makanya dikatakan bahwa keselamatan ditawarkan kepada semua orang, tidak dipaksakan. Kamu mau selamat, monggo ikut saya. Kamu mau masuk surga, monggo ikut saya. Tetapi kalau kamu tidak mau, silakan pilih jalan. Ya. Pidato Presiden Prabowo sudah. Dia berkata begini, saya akan menjadi pemimpin negeri ini dalam kepemimpinan yang bersih. Yang mau ikut saya, ayo. Yang tidak mau, minggir. Ya. Surga juga seperti itu, saudara. Silakan. Hamba Tuhan juga sampaikan, ayo siapa yang mau ke surga, hidup dalam kebenaran, jangan lakukan perbuatan dosa, jangan berjudi, jangan berzina, dan seterusnya. Banyak yang disampaikan dalam firman Tuhan. Tapi kebanyakan orang memilih, ini hidup saya yang nanti yang tanggung dosa saya. Saudara belum tahu penderitaan dosa. Kalau kita mengalami dosa, saudara, bahkan hidup di dalam dosa, dikatakan ayat firman Tuhan, maka yang saudara akan binasa. Bahkan Yesus sudah sampaikan, saudara, tentang Lazarus dan orang kaya, betapa menderitanya orang yang hidup waktu di dunia tidak memperhatikan sesamanya. Artinya apa? Tidak berbuat kebenaran, tidak berbuat baik. Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita saat dikasih nafas dalam hidup kita ini, saudara, saat dikasih kesempatan untuk bisa berbuat baik, maka lakukanlah perbuatan baik itu bukan karena mau selamat, tapi karena kita memang sudah diselamatkan, makanya kita berbuat baik. Pengorbanan merupakan akibat dari sebuah pengabdian, saudara. Pengorbanan didasarkan atas kasih Allah kepada manusia. Dalam gambaran dijelaskan, Ia sendiri telah mengikut dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita, saudara, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Kebenaran itu juga harus kita hidupi di dalam kehidupan kita, saudara. Jangan hanya sampai didengar saja. Ya, hari Jumat yang lalu saya ikuti diklat singkat dari Kementerian Agama. Betapa pentingnya orang-orang yang hidup sekarang mengerti dunia teknologi, dunia era digitalisasi. Ya, dalam paparan yang disampaikan kepala Kementerian Agama yang menjadi pemateri, saudara, dia katakan begini: orang-orang Gen Z, kalau Gen Boomer ya, Boomer, orang yang lahir dari dari zaman setelah kemerdekaan yang hidup sampai sekarang, kebanyakan orangnya gaptek, tidak mengerti teknologi, kebanyakan. Makanya di pemerintah sekarang harus dipaksakan semua mengerti namanya digitalisasi. Tidak ada alasan untuk tidak mau. Ya, pegawai-pegawai yang sudah mau berakhir pensiun dipaksa juga waktu jadi tes, dia harus bisa. Tidak ada alasan tidak bisa ketik di laptop. Tidak ada alasan tidak bisa menggunakan handphone Android. Tidak ada alasan, saudara. Harus bisa. Karena apa, saudara? Kalau dia tidak bisa, dia akan semakin jauh ketinggalan. Bahkan kenapa dalam sekarang kegiatan-kegiatan selalu dipakai multimedia seperti ini? Tujuannya apa yang saya juga sering sampaikan, tapi ditentukan lagi dalam iklan yang itu. Ya kata begini, kenapa sekarang semua pakai seperti itu, saudara? Karena orang kalau hanya sampai mendengar atau kita kasih tugas saja untuk membaca, banyak mereka sekarang tidak mau membaca. Betul ya? Banyak kan? Tapi kalau dalam tampilan multimedia, bahkan audio dan visualisasi video seperti itu,
Mereka lebih tangkap pesan. Mereka lihat, mereka baca, dan mereka dengar. Itu lebih dapat. Makanya saudara, bukan kita mengecilkan pemberitaan firman Tuhan yang tidak memakai, tapi bagaimana kita sebagai orang yang mau menyampaikan pesan kepada jemaat. Tentunya keinginan kami waktu kami sampaikan pesan ini, jemaat bisa menangkap. Nah, itu juga. Dia pun waktu menyampaikan kami jadi gampang juga memang melihat, karena dia tampilkan dengan gamblang apa-apa yang harus dikerjakan sebagai tokoh-tokoh agama, sebagai penyuluh-penyuluh agama, sebagai guru-guru agama, dan seterusnya. Bagaimana menjaga kerukunan, bagaimana menegakkan modernisasi keagamaan, dan seterusnya. Nah, Yesus, saudara, kita kembali ke konteks firman Tuhan. Dia sendiri telah mengambil dosa kita di dalam tubuhnya. Begitu menderita Yesus, saudara. Saya selalu tampilkan gambar-gambar seperti saudara, kita kembali mengingat bahwa begitu cintanya Tuhan bagi kita, dia harus rela mati di kayu salib. Bahkan saudara, saya sering juga sampaikan kepada jemaat, gambaran salib, orang yang tergantung di salib itu adalah orang yang paling hina, bahkan dikatakan terkutuk, saudara. Karena kejahatan yang paling jahat, hukumannya zaman itu harus dihukum di kayu salib. Nah, Yesus bilang, sudah menyatakan bahwa tidak ada setitik kesalahan pun yang saya lihat yang dilakukan oleh Yesus. Tapi kenapa kamu mau memenjarakan dia? Bahasanya begitu. Tapi karena saat itu hari raya, bahwa tradisi mereka bisa menukarkan satu penjahat dengan yang dianggap tanda kutip penjahat yang lain. Tapi yang terjadi, saudara, penjahat yang dihadirkan itu juga namanya Yesus Barabas. Nah, kita juga kata namanya itu Yesus juga. Tapi satunya Yesus Kristus, yang dihadirkan adalah Yesus Barabas. Pilatus akan berpikir bahwa Yesus Barabas ini adalah penjahat yang sangat dibenci. Bahkan dia banyak selalu merugikan orang lain, bahkan membunuh, tidak segan-segan membunuh orang yang dia rampok. Dan Pilatus berpikir bahwa pasti mereka akan tetap memilih Yesus Kristus untuk diselamatkan, karena orang yang mau dia tawarkan untuk ditukar itu orang yang jahat sekali. Tapi waktu dihadirkan saudara Yesus Barabas dan Yesus Kristus, Pilatus bertanya, siapakah yang kau hendaki aku bebaskan hari ini? Lalu mereka dengan kompak, karena sudah dihasut oleh para tokoh-tokoh agama yang membenci Yesus, dia berkata, langsung salibkan dia, bebaskan Barabas. Salibkan Yesus dan bebaskan Barabas. Lalu Pilatus menjadi heran, lalu mengambil air dan mencuci tangannya sambil berkata, aku tidak berdosa terhadap darah orang ini. Karena dia memang tidak mendapati kesalahan sedikit pun yang dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus, saudara, mau lakukan ini, saudara, supaya kita yang mati terhadap dosa, kita boleh hidup karena benar. Pengorbanan sebagaimana dimaksud, saudara, adalah suatu penderitaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus sampai kematiannya di kayu salib, karena menanggung dosa-dosa dunia yang didasarkan pada kasih Allah kepada manusia. Begitu penderitaan Yesus, saudara, pengorbanannya adalah suatu penderitaan yang dilakukan oleh Yesus. Pengorbanan diartikan juga penderitaan. Karena memang pengorbanan ini, saudara, dia harus sampai di ujung nyawanya, sepanjang dari Taman Getsemani, menghadap para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Dia tidak pernah terhenti untuk disiksa. Bukan sampai di situ saja, saat bertemu dengan prajurit-prajurit, saudara, dia harus dapat siksaan lagi, diludahi, dipukul, dikepuk, ditendang. Begitu menderitanya Yesus, saudara. Tapi saya percaya
Saudara yang terima firman Tuhan baik-baik hari ini, saudara akan tidak sia-siakan hidupmu untuk hal-hal yang tidak baik. Jangan karena hanya masalah kecil saudara tinggalkan ibadah. Hanya karena saudara punya masalah dengan pacar misalnya, keluarga saudara tinggalkan pelayanan. Ini saudara, saya berani bilang kamu kalah melawan hidupmu. Hanya karena masalah kecil, saudara tinggalkan pelayanan. Karenanya kabar baik hari ini saudara, jangan pernah lupakan pengorbanan yang sudah Yesus berikan dalam hidup kita. Penderitaan yang dia alami, Tuhan gantikan hidup kita yang harusnya menderita. Supaya saudara, sekali lagi, kita yang mati karena dosa boleh hidup dalam kebenaran. Saudara, masalah yang sepele biasa terjadi saudara, karena kita tidak bisa menjaga egois kita, menjaga emosi kita, sehingga kekacauan yang terjadi. Tidak bisa mengontrol temperamen kita seperti yang dialami suami istri. Kelihatannya baik-baik saja, kelihatannya normal-normal saja. Mereka saling menyayangi satu dengan yang lain, biasa saja. Tetapi yang terjadi karena seperti ini, tidak saling kontrol, akhirnya seperti ini. Audiens sudah siap berbuatnya. Pertama pukul 1, pukul 2 lebih keras, 3 kali lebih keras. Diobati lagi, sayang lagi, karena biar rasa kasar lagi. Akhirnya sudah masuk rumah. Akhirnya rumah sakit saudara ujung. Ada yang seperti ini. Awalnya sayang-sayangan, sudah saling berkorban, saling mencintai. Kamu aku terima apa adanya, kamu aku sayangi sampai mau memisahkan kita. Tapi di tengah perjalanan baru masalah kecil saja, masalah sederhana. Pukul 1 kali, pukul 2 kali, makin keras jadi emosi. Dan akhirnya saling siksa. Nah ini lagi. Ini tahu gambar apa? Tahu ya? Gambar Satria Baja Baja. Nah, ini kejadian kecelakaan. Akibat kecelakaan ini saudara, akhirnya korban itu tidak bisa dikenali lagi wajahnya. Ya ini ya. 3 wanita. Bapaknya masuk paket. Ini tidak ada satu pun wajah yang bisa dikenali. Ini mau kayak motornya itu dia kan? Dan motornya itu dia bikin kan? Nah, saudara, ini juga akibat tidak mau dengar-dengaran pada aturan. Dilarang goceng 3, dia goceng gotik kalau bahasa sekarang. Ya, kita kembali. Dapat dari sebuah pengorbanan saudara, pengorbanan Tuhan Yesus bukanlah suatu perbuatan yang sia-sia saudara, melainkan berdampak terjadinya perubahan status dalam kehidupan manusia. Saya bilang di awal tadi, ada pengorbanan yang sia-sia, pengorbanan yang saya katakan tadi mati konyol, karena tidak ada efek apapun. Tapi saudara, yang Yesus lakukan buat kita waktu dia berkorban mati di kayu salib saudara, maka ada perubahan besar bagi setiap orang yang mau percaya kepada Yesus. Percayanya bagaimana? Bahwa dia benar anak Allah, bahwa dia adalah benar Tuhan, bahwa benar dia adalah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan saya. Pada saat kita mengaku seperti itu saudara, yang saya sebut tadi, perubahan dalam hidup kita, bahwa pengorbanan
maka itu tidak akan sia-sia dalam kehidupan kita. Ya, yaitu manusia yang tidak benar atau bersalah telah dibenarkan melalui iman kepada penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita yang tadinya tidak benar, waktu kita percaya, maka kita diubahkan menjadi orang benar. Yang tadinya kita tidak beriman, yang tadinya kita bersalah, tapi saat kita mengaku kesalahan kita, saat kita mengaku dosa kita, dan saat kita mengambil keputusan bahwa saya beriman kepada Kristus, maka yang saya sebut tadi, perubahan perbuatan dari pengorbanan yang sudah Yesus lakukan, kita akan berubah status dalam kehidupan kemanusiaan kita menjadi manusia yang diselamatkan. Karenanya semua orang yang berbuat dosa, saudara, telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 23-24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita sudah ditebus, saudara. Yang tadinya kita semua dikatakan kehilangan kemuliaan Allah. Karena apa, saudara? Kita kehilangan kemuliaan Allah saat kita berbuat dosa. Bahkan kehilangan kemuliaan Allah saat kita tinggal di dalam dosa. Karena jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita sudah ditebus oleh Allah, kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Bahkan Dia memberikan nyawanya bagi kita dengan cuma-cuma, dengan syarat tertentu yang dikatakan asal engkau percaya, maka engkau diselamatkan. Asal engkau beriman kepada Kristus, engkau akan diselamatkan. Bahkan saat kita percaya dengan iman kita, mujizat terjadi. Perubahan, saudara, saat kita benar-benar menghadapi tantangan atau menghidupi kebenaran itu, maka kita akan bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, ini ada saudara tahu tentang berhentinya Presiden Prabowo tahun 1998. Dia diberhentikan oleh siapa? Sampai tahu sejarah itu tahun 98 diberhentikan oleh Jenderal Wiranto. Ini jabatannya waktu itu bintang 3 dicabut. Tapi saudara, hebatnya Presiden Prabowo ini dia. Saat dia jadi presiden tahun 2024 tanggal 20 Oktober, dan dia melantik orang yang memberhentikan dia. Jiwa besar seorang pemimpin dihadirkan bagi kita. Kita doakan pemimpin kita supaya tetap konsisten dengan apa yang dia sudah lakukan hari-hari ini. Amin. Ya. Ini teknis saja. Ya sudah, banyak kebohongan terjadi ya. Tadinya cacat untuk mendapatkan hibah, untuk mendapatkan sesuatu nasi, tetapi diberdayakan untuk menjadi atau menimbul kekayaan. Saudara, coba cacat, saudara. Gimana dia jadi pemimpin cacat? Bisa menghindar. Kita tidak seperti itu ya. Kita baca lagi firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23. Kita baca dulu. Roma pasal 3. Sudah kita baca tadi itu. Tidak sudah baca tadi, ini penjelasan. Rasul Paulus menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini saudara maksudnya, agar
setiap orang sadar bahwa manusia sejak jatuh dalam dosa, dia dinyatakan sebagai orang yang tidak benar atau orang bersalah dan akan mendapat hukuman dari Allah. Namun karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, Tuhan adalah gembalaku. Ini harus menjadi pengakuan kita sebagaimana Raja Daud yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku pada yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan Yesus sudah berikan segalanya buat kita. Feedbacknya apa, saudara? Kita memberi segalanya buat Tuhan. Amin. Roma juga dalam 3:23 tadi, saudara, menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan nyawa. Sama. Pengorbanan Kristus di atas saudara, di atas salib sempurna dan cukup untuk menghapuskan segala dosa kita. Sekali lagi, pengorbanan Yesus sudah cukup untuk menghapus segala dosa kita. Dan tidak ada pengorbanan kedua kali, saudara. Tidak ada pengorbanan kedua kali. Makanya jangan pernah sia-siakan hidup kita untuk melakukan pelanggaran, tapi tetap gunakan hidupmu melakukan kebenaran firman Tuhan. Masanya akan datang, saudara. Masanya akan datang bahwa kita akan dipisahkan dari orang-orang yang tidak percaya Kristus. Akhir zaman adalah di mana kita hidup saat ini. Saudara tetap berpegang pada kebenaran, maka saudara akan diubahkan. Kita semua akan diangkat bersama dengan Kristus di surga, dan kita akan memerintah bersama dengan Yesus di surga. Perhatikan baik-baik. Semua jemaat bisa fokus ke video ini supaya saudara bisa dapat kesannya. Mobil ini tiba-tiba wanita yang mengendarai itu bilang, yang di belakangnya klakson terus, "Woi, maju, sudah hijau." Dia datangi mobil itu dengan tujuan marah, tetapi dia dapat mobilnya sudah kosong dan kondisi mobil hidup. Orang yang mengendarai itu hilang karena diubahkan dan diambil oleh Tuhan, dikembalikan kepada Tuhan. Ini juga sedang membeli bunga. Tadi dia sudah bayar dan akan dikembalikan kembalian dari biaya itu, tetapi Tuhan sudah angkat orang itu. Pemilik toko bingung, mana orangnya? Dia mencari sekeliling dan lihat bunganya ada, tapi orangnya sudah tidak ada. Ini akan terjadi, saudara. Dan tidak terlalu lama Tuhan akan melakukan ini buat semua. Bahkan saat main bola, siap-siap menendang, kipernya minum, temannya yang menendang sudah tidak ada. Yang menjadi kiper bingung mana temannya. Saudara, wanita yang bawa mobil hilang, wanita yang beli bunga hilang, laki-laki yang bermain bola hilang, saudara. Mereka adalah orang-orang yang menentukan hidupnya, bahkan mengambil keputusan untuk tetap melakukan kebenaran. Dan orang-orang yang tertinggal, saudara, memutuskan dan memilih hidupnya tetap dalam keadaannya yang tidak berubah. Karenanya pilihannya datang kepada kita semua, saudara, kepada saudara dan saya. Pilihannya saudara mau tetap ikut kebenaran dan tetap menghargai pengorbanan Yesus yang sempurna, atau saudara tetap dalam posisi hidupmu yang hidup dalam kesalahan dan dosa. Bagi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala saudara, mau mengajak saudara, mari pilihlah hidup dalam kebenaran. Amin.
jalan kiri kanan. Ayo kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Simpulan, mari kita bersama-sama. 1, 2, 3. Keselamatan itu hanya diperoleh melalui kasih karunia, yaitu melalui iman kepada penebusan dan pengorbanan sempurna dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus semakin memberkati kita semua. Kita siapkan kehidupan kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus hari ini. Karya karena salib. Jika pujian ini sebagai pengakuan iman kita kepada Tuhan, bahwa hanya Dia Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari pujian-pujian ini sekali lagi dengan ketulusan kepada Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Saya mau undang Ibu Kepala dan Pak Ronald membawa doa yang amin. Haleluya. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
karya besar yang Kau karyakan bagi kami umat manusia. Kami yang tadinya berdosa, kami boleh diselamatkan dan dipulihkan oleh Tuhan untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Karenanya Bapa di sorga, kami sekali lagi siang hari ini mau kembali mengingat karya-Mu yang Tuhan nyatakan atas hidup kami sebagai manusia. Kau rela mati kayu salib menebus dosa kami. Dan karenanya biarlah Tuhan menguduskan kehidupan kami siang hari. Kami mau bersatu dengan tubuh dan darah. Karenanya sebelum roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu kami bagikan kepada jemaat-jemaat, kami berdoa dan hamba mohon pengurapan-Mu atas kedua hamba-Mu. Hamba lepaskan pengurapan-Mu atas Parona di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba lepaskan pengurapan-Mu atas Lumba di dalam nama Tuhan Yesus. Turun atas kedua hamba. Biarlah kemurahan dan kebaikan Tuhan, pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan turun atas kedua hamba-Mu. Saat mereka berkeliling membawa roti dan anggur yang ada tubuh dan darah-Mu, ada kuasa Tuhan, ada impartasi kuasa Tuhan yang mereka alirkan kepada setiap jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon kepada Tuhan, hamba mohon berkat-Mu atas roti dan anggur yang ada di dalam badan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam roti dan anggur ini menjadi kuasa yang bekerja dalam kehidupan kami. Saat Dia menyatu dengan tubuh kami, kami meyakini dengan iman kami, mujizat terjadi Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap mengerjakan tugas yang mulia. Biarlah Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Yesus saya berdoa. Hanya Kau Tuhan. You
setiap posting. Saya mendapatkannya dalam Amsal pasal 3:27 bagian A. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Saya aminkan firman Tuhan ini. Artinya saya diingatkan bahwa jangan pernah menahan kebaikan kepada siapapun. Saudara terima ayat apapun, saudara imani, saudara yakini bahwa itu adalah pesan Tuhan buat saudara hari ini. Karena angkat tinggi-tinggi, hostia atau roti berada di tangan kanan saudara. Saudara jemaat Tuhan harus meyakini dengan imanmu bahwa di tangan kanan saudara yang saudara angkat tinggi-tinggi adalah tubuh Kristus, tubuh yang tercabik-cabik karena dosa dan pelanggaran kita, tubuhnya yang menderita akibat segala dosa dan pelanggaran yang kita buat. Tuhan begitu mencintai dan mengasihi kita, sehingga Ia mau mengambil semua hal tersebut agar kita tidak menderita. Dia menggantikan hidup kita agar kita memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Kristus di surga. Karena jemaat Tuhan yang saya kasih, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus kita makan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Pindahkan ke tangan kanan saudara cawan yang berisi anggur dan angkat yang hidup. Saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saudara harus meyakini dengan imanmu bahwa anggur yang dalam cawan di tangan kanan saudara akan tinggi-tinggi adalah darah Kristus, darah perjanjian anak domba, darah Yesus Kristus yang tertumpah dari bagian tubuh Yesus saat cambuk dan dicambuk mendalam di tubuh Yesus. Darah yang keluar dari kepala Yesus saat kepala Yesus dimangkapai duri. Darah yang keluar dari kedua tangan Yesus saat Yesus tangannya dipakukan di kayu salib. Darah yang keluar dari kedua kaki Yesus saat kedua kaki Yesus dipakukan di kayu salib. Bahkan darah segar bercampur dengan air yang keluar dari lambung Yesus saat mereka memastikan bahwa Yesus sudah mati dan mereka menombak tubuh Yesus, maka darah segar keluar dari tubuh Yesus. Saudara, darah yang suci itu harus tertumpah agar boleh menyucikan setiap manusia yang ada di muka bumi yang mau percaya dan berharap kepadanya. Bahkan lewat janji firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini, bahwa saat kita percaya kepada Tuhan, maka hidup kita yang binasa diubahkan menjadi hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Karena jemaat Tuhan yang saya kasih, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus kita minum. Haleluya. Tepuk tangan semua buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari semua jemaat menyembah Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas setiap karya Tuhan, atas setiap pengorbanan Tuhan, pengorbanan yang sempurna dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa mengerjakan apa yang sudah Yesus kerjakan dalam hidup kita. Dia menyatakan ada keselamatan dalam hidup kita. Dia mau hidup kita diselamatkan. Dia
Tuhan dalam pengembangan pelayanan yang ada di tempat ini. Segala puji syukur
Tuhan mereka. Engkau ada di atas segala-galanya. Engkau memberkati mereka Tuhan. Biarlah masa remaja muda yang ada saat ini, mereka sungguh-sungguh pakai menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Mereka adalah generasi penerus di gereja ini, generasi penerus di bangsa ini. Pakai mereka dengan baik Tuhan, pakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa, bahwa mereka selalu mengenal siapa Yesus dalam hidup mereka, sehingga ketika tantangan datang, mereka tidak akan goyahkan. Mereka akan tetap ingat kepada kebenaran firman-Mu, bahwa dalam setiap janji-janji-Mu itu iya dan amin Tuhan. Firman-Mu iya dan amin, dan kami percaya dalam seluruh kehidupan anak-anak kami, dalam masa depan cita-cita mereka kami bawa kepada Tuhan. Berkenanlah Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, bahkan jemaat-jemaat-Mu yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh karena sakit, kami mohon pemulihan kesembuhan daripada Bapa. Bahkan jemaat-jemaat di saat ini sedang berada di luar ruangan, Bapak Agus sampai bersama dengan istri Tuhan dalam rencana kembali ke pernikahan Tuhan, sertai perjalanan mereka tiba dengan selamat, bertemu dengan anak-anak mereka, Bapak bertemu dengan kami jemaat-jemaat Tuhan, dan kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Ibu Jerry bersama kekasih Leoni juga Tuhan, akan Tuhan buka jalan mereka rencana kembali berbuka juga, sertai perjalanan mereka boleh juga kembali tiba dengan selamat ke dalam nama Tuhan. Kami puji, kami muliakan. Segala puji syukur hormat kemuliaan kami berikan kepada-Mu sepanjang Engkau yang layak kami agungkan. Terus berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan siang hari ini. Biarlah juga Tuhan menolong mereka senantiasa dalam setiap pelayanan-pelayanan selanjutnya. Tuhan akan memakai. Terima kasih Tuhan. Berkati tercurah atas bangsa Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara, bahkan bukan di mana kami tinggal. Biarlah kami sejahtera daripada Allah juga terus menjadi bagian kami juga Tuhan. Damai-Mu Tuhan, keamanan tercipta di Kabupaten Nunukan melalui pemerintahan yang ada. Terima kasih Tuhan. Bahkan pemilihan kepala daerah pada bulan ini juga Tuhan kami serahkan kepada-Mu. Biarlah Tuhan Engkau terus menolong kami semua. Biarlah pemilihan kepala daerah yang akan terlaksana di bulan ini juga Tuhan campur tangan setiap aparat-aparat TNI Polri yang berjaga-jaga bertugas untuk mengamankan kegiatan ini juga Tuhan, menolong mereka dan berikan kami kepada semua penduduk yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami boleh dengan aman, dengan damai melakukan pilkada ini Tuhan. Dan siapapun yang akan terpilih nantinya Tuhan, kami tetap berdoa bahwa biarlah semua berjalan dengan baik, aman dan lancar, dan setiap yang terpilih juga mereka dapat bekerja dengan baik, memimpin Tuhan dalam setiap kota-kota di mana mereka terpilih. Mereka juga boleh melaksanakan tugas mereka dengan baik, dengan adil dan bijaksana. Dan siang ini Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan, segala bentuk persembahan jemaat-jemaat-Mu, dan takaran mereka, korban syukur mereka, persekutuan mereka, semuanya Tuhan kami serahkan kepada-Mu. Biarlah Tuhan mendahului setiap hati kami, sebagaimana Allah juga senantiasa mengaruniakan berkat-berkat atas kami semua. Demikian juga Tuhan, siang ini kami mau belajar memberkati pekerjaan Tuhan yang ada. Terpuji nama-Mu, segala puji syukur hormat kemuliaan kami berikan kepada Tuhan. Ini yang menjadi ucapan syukur kami, menjadi doa kami kepada-Mu Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berpikir kita tertidur.
Baik Bapak Ibu, penyampaian firman kita ini sudah masuk di bulan November dan sementara Natal kita nanti di awal Desember di tanggal 6 Desember. Sebab itu nanti setelah ibadah jemaat Tuhan semua diharapkan jangan pulang dulu. Sekolah minggu berlatih dan Bapak Ibu jemaat Tuhan juga akan berlatih satu pujian yang akan kita bawakan pada perayaan Natal kita nanti. Kemudian pada hari Jumat latihan untuk pelayan musik, khusus pelayan musik dulu yang berlatih dan bersama dengan pemain tamborin. Latihan dimulai jam 7. Kalau yang pertama dari setengah 8, Jumat nanti pada jam 7 malam. Kemudian pada hari Sabtu jam 7 malam doa untuk setiap para pelayan Tuhan yang akan melayani Tuhan pada hari Minggu yang akan datang. Minggu depan kita masuk pada minggu yang kedua, tanggal 11 November 2024. Untuk worship leader Saudara Robert, untuk singers Bapak Ronald, Saudari Jessica, dan Ibu Siska. Keyboard 1 Michelle, keyboard 2 Yusuf, gitar Julian, bass Jerry, drum Hendrik, untuk tamborin Ira, Yuni, dan Mita. Kemudian kolektor Ibu Yuni dan untuk pelayan multimedia nanti kembali minta tolong kepada Puput karena jadwal di sini bisa multimedia. Ini yang menjadi dukungan kita siang hari ini. Tuhan memberkati setiap hari yang seluruh jemaat Tuhan. Dan sekali lagi sekali ibadah jangan pulang dulu kita berlatih jemaat Tuhan. Terima kasih. Itulah kita ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mempunyai Allah yang besar, ajaib dan mulia. Sepanjang ibadah kami, Tuhan sudah menyertai hingga ada di penghujung ibadah kami ini Bapa. Kami berdoa buat jemaat-jemaat yang tidak sempat hadir. Kami tidak tahu apa alasan dan halangan mereka. Namun kami mengasihi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami rindu tangan kasih Tuhan menjamah hati hidup mereka. Kalau mereka dengan sengaja tidak beribadah, Tuhan jamah hati mereka di dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan mereka juga menjadi jiwa-jiwa, menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kami rindu dalam pertemuan ibadah kami selanjutnya minggu depan
mereka boleh bersama kami beribadah kepada Tuhan. Kalau ada jemaat yang sakit, kami sepakat bersahati berdoa di dalam nama Yesus. Sembuhkan, angkat sakit penyakit mereka Bapak, agar mereka boleh sembuh sehat kembali untuk boleh beraktivitas, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, dan bekerja sebagaimana Tuhan mempercayakan pekerjaan kepada mereka. Kami doakan jemaat-jemaat yang ada di luar Nunukan. Tuhan terkasih Norvin yang ada di Tanjung Selor, Tuhan terkasih Yunus yang di Berau, terkasih Astin, Sherly dan Angel yang ditarakan, kasih Marcel dan Fanny yang berkuliah di Samarinda, bahkan yang saat ini dia ada di Balikpapan, terkasih Marcel. Tuhan tetap pelihara, jaga, lindungi. Terkasih Melissa, Otto dan Gentry yang ada di Makassar, terkasih Katania yang ada di Toraja. Tuhan memberkati semua umatmu, anak-anak muda remaja yang sedang berjuang untuk masa depan mereka. Tuhan pelihara, jaga mereka, jauhkan dari segala hal-hal buruk, pergaulan muda yang merusak. Kami tolong dalam nama Yesus. Tuhan yang proteksi hidup mereka Bapak. Berkati setiap pekerjaan-pekerjaan jemaatmu yang mereka lakukan di luar Nunukan juga Tuhan. Dan memberkati Bapak Andre yang sedang berusaha di KK, Bapak dan Mama Berlin yang ada di Malaysia dalam usaha proyek-proyek yang dikerjakan, yang dipercayakan. Tuhan berkati, buat berhasil, agar dalam semuanya mereka boleh melihat pertolongan Tuhan terus nyata dalam hidup mereka. Hidup berkelimpahan Tuhan nyatakan atas mereka. Maka terkasih Merlin dan Kenny juga Tuhan yang ada di Jakarta dan Bandung, Tuhan tetap pelihara, jaga mereka semua, agar mereka selalu terpelihara dalam pekerjaan, dibuat selalu berhasil. Bahkan dalam segala hal yang mereka kerjakan, Tuhan menyatakan atas hidup mereka. Mereka melihat pembelaan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Hamba berdoa dan memohon berkat atas setiap pekerjaan jemaatmu yang mereka kerjakan di Nunukan, yang berusaha rumput laut. Tuhan berkati rumput laut mereka, jaga, lindungi, jauhkan dari segala tangan-tangan jahat. Di dalam nama Yesus, proteksi hidup mereka, usaha mereka selalu berhasil karena Tuhan. Dibuat tumbuh subur saat mereka memanen, mereka akan menikmati hasil yang berlipat-lipat kali ganda, dan mereka boleh bersyukur kepada Tuhan. Yang berusaha menanam sayur, Tuhan juga berkati sayur-sayur mereka, tanah mereka buat berkati, membuat tanah yang subur, agar setiap bibit apapun yang mereka tanam boleh tumbuh subur, dan saat mereka panen, mereka berlipat kali ganda merasakan panen mereka. Bahkan ternak-ternak yang mereka pelihara, Tuhan berkati, jaga, jauhkan dari segala sakit penyakit, agar ternak-ternak mereka tumbuh besar, dan mereka juga menikmati hasil-hasil dari segala yang mereka kerjakan. Bahkan pengorbanan jemaat yang mereka sudah lakukan, menghantar kepada kami hamba-Mu, bahkan mengembalikan milikmu, persembahan-persembahan yang mereka serahkan kepada Tuhan, kembalikan berlipat-lipat kali ganda sesuai dengan janji Tuhan. Tingkap-tingkap langit sebagaimana janji Tuhan, Tuhan nyatakan, dan Tuhan limpahkan berkat atas jemaat-jemaat Tuhan yang bekerja di toko, yang bekerja di rumah sakit, yang bekerja di kampus, yang bekerja di kantor-kantor, yang bentang, bahkan dimanapun mereka Tuhan percayakan bekerja. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati jemaat-jemaat. Terima kasih Tuhan. Dibahasanya kami akan kembali ke rumah masing-masing. Namun sebelum itu Tuhan, sekali lagi hamba mohonkan berkat atas setiap jemaat Tuhan yang hadir. Karena jemaat Tuhan ini saya kasih kedua tangan kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah atasmu berkat dari surga, berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menjadi bagianmu. Apapun yang kau lakukan dan kerjakan dengan kedua tanganmu, di dalam nama Yesus Tuhan buat berhasil. Maka segala sesuatu yang kau pikirkan, kau rencanakan untuk kebaikan, di dalam nama Yesus Tuhan buat berhasil. Diberkati rumah tanggamu, baik setiap suami maupun istri, anak-anak juga cucu, bahkan dua kandunganmu diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah pendidikanmu, masa mudamu, pekerjaanmu, usahamu, kesempatamu diberkati oleh Tuhan. Pulanglah jemaat Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Maka segala janji dan berkat Tuhan yang kau sudah dengar hari ini, berkat-berkat yang baru setiap hari, berkat-berkat yang baru setiap pagi, berkat-berkat dari Sion, berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan menjadi bagi kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua masuk dalam surga, dan kita meminta bersama dengan Tuhan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tutup ibadah ini. Haleluya. Ku mau ucap syukur.
ku mengucap syukur. Yesus, kau terindah. Yesus, kau terindah. Amin. Assalamualaikum.